Story Nema, mental sehat. Seperti biasa, buat yang bergabung di sini selamat karena kalian hidup. Kali ini Nema mau lanjutin alur High School Return of a Gangster part terakhir nih men. Nah, karena ada banyak episode, Nema Macaseto udah jadiin beberapa part dulu baru full episode dan linknya bakal Nema taruh di kolom deskripsi. Buat yang udah subscribe maupun berlangganan, aku padamu men, permen. Dan bubble semers yang requestannya belum diturutin, sing sabar ya. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. 이런 게 적반하장인가? 제대로 붙어보자. Setelah mengetahui kalau lagi-lagi Mikyung menggunakan cara kotor, Kim mulai berpikir sebenarnya apa sih tujuan Mikyung? Soalnya dia terus-terusan pakai cara-cara kotor buat ngehentiin Kim. Kebetulan gak lama abis itu Mikyung nelpon Kim yang ngajak ketemuan di parkiran sekolah men. Tentu aja Kim pun langsung menyamperin Mikyung di sana. Terus Mikyung langsung nyuruh Kim supaya mau menuruti perkataannya, yaitu pindah ke luar negeri dan menyerahkan Ibu Yihon. Karena kalau enggak Kim bakal dipenjara, soalnya bawahan Jaemin udah ngelaporin dia ke polisi sebelumnya. Namun gara-gara itu Kim jadi menyadari kalau tujuan Mikyung melakukan ini semua adalah supaya ayah Yihon ini mengangkat dia menggantikan posisi Ibu Yihon. Mengetahui hal itu, Kim pun langsung balik mengancam Mikyung kalau Mikyung lah yang akan menyesal nantinya karena telah memilih lawan yang salah. 어머니 납치하다가 안 되니까 이제 나부터 보내겠다. 어머니는 정신병원에 보내실 거고 그 자리는 당신 차지가 되는 거고. 담임한테 가서 유학 간다고 내가 지도에도 안 나오는 곳으로 쳐 넣어버릴 테니까. Besoknya, pas mau berangkat sekolah, Sekyung yang masih belum tahu kalau ayahnya lagi berusaha ngeluarin Kim dari sekolah, dia diceramain lagi tuh sama ayahnya. Kalau mulai hari ini, Sekyung bakal dianterin sopir pribadinya buat berangkat sekolah. Karena udah nggak mau debat lagi, Sekyung cuman ngeiyain aja men. Lalu pas Sekyung udah keluar rumah, ternyata Jaehoon lah yang menjadi sopir pribadi Sekyung. Oke, pas mau masuk kelas, Sekyung ngerasa ada yang aneh gitu gara-gara teman-temannya nanyain tentang keadaannya. Karena itu, Sekyung pun bertanya ke Jaehoon apa yang sebenarnya terjadi. Dikasih tahu deh tuh kalau hal itu terjadi gara-gara Yihon habis dilaporin sama ayah Sekyung ke komite pendisiplinan atas tuduhan telah melakukan kekerasan kepada Sekyung. Ngedenger itu, tentu aja Sekyung seketika kaget men. Soalnya dia ngerasa kalau hal itu nggak pernah terjadi. Sementara Kim yang udah nyampe kelas langsung diliatin temen-temennya dengan tatapan aneh, seolah-olah Kim ini ngelakuin sesuatu yang salah men. Disinilah akhirnya Kim ngerasain apa yang selama ini dirasain oleh Yihon. Meski begitu, ketiga temen cewek Kim tetap ngasih support dan percaya kalau Kim gak ngelakuin apapun ke Sekyung. Karena itu Kim jadi ngerasa sedikit lega sebab sekarang mulai ada orang-orang yang mulai percaya dengannya. Sampai gak lama, Sekyung datang dan langsung bilang ke semua orang di kelas kalau isu yang beredar tentang tindakan Kim itu cuma hoax doang. Sekyung juga udah menemui kepala sekolah supaya gak jadi melakukan komite pendisiplinan kepada Kim. Soalnya Kim emang sama sekali gak bersalah. Ngedenger itu, Kim pun seneng men, karena akhirnya Sekyung berani bertindak sesuai keinginannya. Namun tiba-tiba, Jaemin datang dan langsung nanyain apa bener para bawahannya ngelaporin Kim ke polisi. Ngedenger itu, Kim sama Sekyung pun langsung ngajak Jaemin ngebahas di tempat lain. Soalnya mereka nggak mau masalah itu diketahui oleh teman-temannya. 너 병철이 덕준이 새끼가 학폭으로 고소했다며? Nah, pas udah di luar, Kim ngejelasin tentang masalah tersebut yang ternyata ada sangkut pautnya dengan Mikyung, sekretaris pribadi ayah Yihon. Jadi Mikyung ini berencana melenyapkan Kim bersama Ibu Yihon supaya dia bisa ngegantiin posisi Ibu Yihon itu. Sekyung yang baru tahu masalah tersebut pun jadi khawatir sama Kim men. Soalnya dia terus-terusan ditimpa masalah. Tapi Kim tetap ngeyakinin Sekyung kalau dia pasti bisa nyelesain ini semua. Habis itu Kim meminta Jaemin untuk ngasih tahu di mana lokasi anak buahnya sekarang. Dan begitu tahu keberadaan mereka, Kim pun langsung nyamperin anak buah Jaemin sendirian dan meminta mereka agar segera mencabut laporan palsu yang telah mereka buat ke polisi. Soalnya kalau semua kebenaran terungkap, maka mereka lah yang bakal dipenjara. Ngedenger perkataan Kim, awalnya anak buah Jaemin ngerasa takut men.
Tapi karena mereka semua udah ngerasa kalau telah menghilangkan semua bukti, mereka pun sepakat untuk tetap ngelanjutin laporan itu. Kini anak buah Jaemin tinggal ngeyakinin Jaemin agar memihak kepada mereka. Gak lama mereka pun langsung menemui Jaemin, tapi Jaemin yang sekarang udah tobat malah memperingatkan bawahannya agar segera berhenti men. Sebab hal tersebut bakal jadi masalah kalau terus dilanjutin. Karena seperti yang kita tahu, sebenarnya mereka semualah yang telah mengintimidasi Yihon dan bukan kebalikannya. Dengar itu, salah satu anak buah Jaemin malah balik mengancam kalau semua ini terjadi gara-gara Jaemin. Soalnya dulu Jaemin selalu mengintimidasi atau ngebully Yihon dengan menyuruh Yihon mencuri perhiasan milik ibunya. Nah, dari situlah Jaemin dan anak buahnya bisa dapat duit dan foya-foya. Ngedengar itu, Jaemin pun akhirnya menyesali perbuatan bejatnya yang dulu dilakukan kepada Yihon dan sampai saat ini belum pernah sekalipun meminta maaf, men. 그러니까 겁나 좋아하셨잖아요. 300이만. Sementara Kim sendiri sedang di kantor polisi karena mendapatkan panggilan tentang laporan anak buah Jaemin atas tuduhan pelaku intimidasi di sekolah. Kim yang ngerasa nggak bersalah pun bilang kalau sebenarnya dia bukanlah kang bully, tapi malah korban bully, men. Tapi polisi yang bertugas nggak percaya begitu saja dan meminta Kim untuk membuktikan kalau Kim emang nggak bersalah. Karena itu, Kim jadi keinget kalau ada video yang ada di grup chat sekolah saat Yihon jadi korban intimidasi. Tapi pas Kim mau nunjukin video itu, ternyata videonya udah dihapus dan udah nggak ada lagi, men. Ya tentu aja polisi jadi makin curiga dong dan menduga kalau dia emang seorang kang bully, men. 네가 학폭당했다는 걸 증언해줄 친구가 있으면은 아휴. Oke, abis dari kantor polisi, Kim yang udah kehilangan kesabaran pun langsung nyamperin Dongsu sama Jangchul, men. Kim menyuruh mereka agar segera mencari keberadaan Mikyung secepatnya. Kim juga ngejelasin kalau saat ini Mikyung kembali berulah dengan memanfaatkan bawahan Jaemin untuk melaporkan Kim ke polisi. Ngedenger itu, Dongsu sama Jangchul pun langsung bergerak tanpa pikir panjang, men. Oke, kita pun diperlihatkan dengan keadaan Jaemin yang memiliki masalah keuangan, men. Gara-gara hal itu, hubungannya dengan sang adik jadi sedikit buruk. Di momen itulah, Jaemin kembali keinget tentang perkataan salah satu anak buahnya yang bakal nyeret Jaemin ke polisi kalau nggak mau memihak kepada mereka. 송현이 넌 고소 안 했다고 네 이름 말 안 할까? 네가 시작했는데. 고소고 지원이고 개무시할 거야. Malamnya, Kim yang lagi belajar tiba-tiba ditelepon Jongchul yang nyuruh untuk datang ke sebuah kafe, men. Dan begitu sampai di kafe, Dongsu langsung ngasih tahu kalau ketua Chilsung udah ditemukan dengan keadaan selamat dan sebentar lagi akan kembali karena ingin ketemu sama Yihon. Soalnya Dongsu ngasih tahu ketua Chilsung kalau Yihon adalah anak Kim. Namun berita buruknya, mereka masih belum nemuin keberadaan Mikyung, men. Singkat cerita, akhirnya Kim berhasil menyelesaikan ujian semesternya dan mendapat nilai bagus berkat kerja kerasnya selama ini. Sampai gak lama, seorang cewek yang bernama Minji nyamperin dia, terus ngajak makan bareng, men. Soalnya Minji ini emang udah naksir Kim dari dulu. Tapi ada cewek lain yang juga datang dan dia adalah seorang bintang kelas. Lucunya nih, si dedek gemes bintang kelas ini juga ngajak Kim buat makan berdua. Tapi ya karena Kim lagi sibuk ngurusin kasusnya di kantor polisi, dia pun terpaksa menolak ajakan kedua dedek gemes tadi, men. Alah, sok ganteng lu nyet. Namun sebelum pergi, Minji nanya tuh ke Kim, siapa yang paling cantik antara dia sama si dedek gemes bintang kelas tadi. Dan dengan polosnya, Kim malah ngelakuin hal terlarang bagi cewek, yaitu ngebandingin fisik mereka berdua, men. Ya, bisa dipastikan Minji langsung ngamuk dan pergi ninggalin dia. Dan sebagai akibatnya, Kim pun diomelin tuh sama teman-teman sekelasnya, soalnya dia emang gak peka banget sama cewek. 나도 너무 모른다. 야, 남의 집 따라가야지. 야, 너 여자만 몰라도 그렇게 가면 Oke, Kim akhirnya udah di kantor polisi nih, men. Di sini dia dapat info dari polisi kalau kasus yang menyeret Kim tiba-tiba diambil alih oleh kejaksaan. Ngedenger itu, Kim langsung paham kalau ayah Sekyung mulai ikut campur gara-gara kemarin gagal ngeluarin Kim dari sekolah.
Karena itu, Kim jadi nggak punya banyak waktu. Soalnya nggak lama lagi kejaksaan bakal memulai sidang tentang masalahnya. Di sisi lain, Sekyung yang baru mengetahui hal tersebut pun langsung bertindak menemui Jaemin dan meminta Jaemin agar ngaku kalau Ihon bukanlah Kang Bully seperti yang dilaporin. Jaemin yang nggak mau terlibat kasus itu tentu aja nolak, men. Tapi gara-gara Sekyung bilang kalau selama ini Kim nggak pernah ngelibatin Jaemin dan nyelesain kasus ini sendirian, akhirnya Jaemin galau dan bingung harus berbuat apa. Sampai di malam harinya, Jaemin menemui Kim untuk bertanya kenapa Kim nggak pernah ngelibatin dia dalam kasus ini. Dikasih tahu deh tuh sama Kim kalau dia ngelakuin semua ini supaya masa depan Jaemin ini nggak hancur, men. Dan begitu ngedengerin jawaban Kim, Jaemin langsung nangis sejadi-jadinya dan meminta maaf karena telah bersikap egois dan gak pernah mikirin Kim. Selain itu, Jaemin juga pengen punya masa depan yang cerah karena Jaemin juga baru dikasih duit tabungan ayahnya untuk kuliah Jaemin nanti. Ngedenger itu, Kim pun gak ngeluarin sepatah kata pun dan malah ngajak Jaemin ini makan malam bareng di rumahnya, men. 걔 도와주는 게 어른이다. 밥은 먹었냐? Dan pas Jaemin mau pulang, Kim berjanji ke Jaemin kalau dia nggak bakal ngebawa nama Jaemin dalam kasus ini. Namun sebagai gantinya, dia meminta Jaemin untuk berubah menjadi lebih baik. Ternyata omongan Kim barusan sangat berpengaruh bagi Jaemin, men. Oleh sebab itu, dia jadi nggak bisa tidur soalnya terus kepikiran sama ucapan Kim itu. Bahkan Jaemin sampai nangis loh gara-gara selalu diperlakukan baik sama si Kim ini. Oke, balik lagi ke Kim, men. Saat ini Kim lagi di rumah sakit untuk menjaga ibu Yeon yang sedang dirawat. Sampai kemudian pas Kim udah bangun, dia langsung kaget. Soalnya Minsu atau ibu Yeon tiba-tiba berubah dan sikapnya juga berbeda gak kayak biasanya. Habis itu Minsu nyeritain semua tentang ayah Yeon yang hobi gonta-ganti cewek dan selalu ngasih cewek incarannya sebuah apartemen kayak yang dilakukan ke Mikyung. Ngedenger itu, Kim pun seketika nanya tuh ke ibu barunya di mana alamat apartemen Mikyung. Dan pas udah dikasih tahu, besoknya Kim langsung nyuruh Dongsu sama Jongchul untuk segera bergerak ke lokasi yang diduga tempat tinggal Mikyung. Soalnya hari itu Kim akan menjalani sidang kejaksaan. Dan karena itulah satu-satunya cara untuk menyelesaikan kasus ini tanpa melibatkan Jaemin adalah menangkap Mikyung, men. Tapi pas udah dicek, Dongsu kasih tahu Kim kalau apartemen Mikyung udah kosong. Tentu aja Kim cuma bisa pasrah dan akan menerima semua laporan yang dituduhkan kepadanya. Namun tanpa diduga, Jaemin tiba-tiba datang dan langsung ngerebut tas anak buahnya terus ngelempar ke arah Kim. Jaemin pun bilang kalau semua bukti yang menunjukkan kalau Yihon gak bersalah ada di dalam tas itu. Ya tentu aja para anak buah Jaemin pun langsung berusaha ngerebut tas itu dan akhirnya tergedebukan pun terjadi. Kita pun dibawa sedikit flashback, men, untuk mengetahui alasan Minsu bisa bersikap baik ke Yihon atau Kim. Usut punya usut, pas Kim lagi bobo, ketua Chilsung datang ke sana terus ngasih tahu Minsu tentang semua masalah yang sedang dihadapi anaknya. Tapi dia nggak pernah sekalipun meminta bantuan siapapun. Ngedengar itu, Minsu jadi ngerasa bersalah karena gara-gara dia, anak satu-satunya ikut-ikutan jadi korban. Oke, balik lagi ke masa sekarang. Setelah berhasil mendapatkan bukti, Kim langsung menyerahkan bukti itu ke polisi dan menunjukkan kalau Yihon lah yang sebenarnya jadi korban bully dari anak buah Jaemin. Habis itu, Kim nanya tuh ke Jaemin, kenapa dia datang buat ngebantu? Soalnya hal itu bisa ngerusak masa depan Jaemin sendiri. Sambil menahan air matanya, Jaemin ngejawab kalau dia nggak mau bersembunyi lagi setelah semua kebaikan yang dilakukan Kim kepadanya. Ngedenger itu, Kim pun berterima kasih ke Jaemin dan menunggu Jaemin pas mau dibawa ke penjara, men. Sampai kemudian pas udah di dalam bus, Jaemin ngelihat sekelebat bayangan Yeon asli yang berada di sebelah Kim, men. Sedangkan Sekyung sendiri lagi-lagi diceramain sama ayahnya gara-gara tadi ngebantu Kim. Namun gak kayak sebelumnya, kini Sekyung berani ngelawan ayahnya, tapi tetap menggunakan cara yang sopan, men. 그리고 이현이랑도 계속 친구로 지낼 겁니다. 어디 내놔도 창피하지 않고. Nah,
Abis ngurusin kasus tadi, Kim balik lagi ke rumah sakit untuk ngejenguk Ibu Yihon. Namun ternyata Kim udah ditunggu oleh Ketua Chilsung yang membuat Kim langsung memberi hormat ke beliau. Bahkan saking rasa bersalahnya, Kim sampai bersujud karena gara-gara dia meninggoy, Ketua Chilsung ngambil meninggoy dan gengnya juga harus bubar. Ngeliat itu, Ketua Chilsung pun menyadari kalau Yihon yang ada di hadapannya adalah Kim, mantan bawahannya yang sudah dia anggap anak sendiri. Kim yang juga menyadari kalau Ketua Chilsung mengetahui hal tersebut pun langsung minta maaf sekaligus berpamitan. Soalnya waktu yang dimiliki Kim sebentar lagi akan segera habis dan arwah Yihon akan segera kembali ke tubuhnya. Lalu sebelum pergi, Ketua Chilsung ngasih tahu sesuatu yang belum pernah dia katakan ke Kim, yaitu bagi Ketua Chilsung, Kim selalu menjadi nomor 1 dalam hal apapun. 근데 성적은 잘 나오는겨? 네. 공부만 하는데도 시원찮은 거 보니까 내 머리가. Oke, abis itu Kim lanjut menemui Minso yang kebetulan saat itu udah diperbolehkan untuk pulang, Dalam momen itulah akhirnya Kim melihat senyuman Minso untuk pertama kalinya. Kim pun meminta Minso agar menikmati hidupnya dan juga mengejar impiannya tanpa harus bergantung lagi kepada ayah Yihon. Soalnya ayah Yihon udah jelas-jelas gak peduli dengan mereka. Lalu Kim gak sengaja ngelihat sebuah taksi bandara yang membuatnya menyadari kalau Mikyung hilang gara-gara pergi ke luar negeri sama ayah Yihon. Dan kebetulan hari itu adalah jadwal kepulangan mereka. Mengetahui hal itu, Kim pun langsung pergi ke bandara dan gak lupa juga nyuruh Dongsu sama Jongchul untuk menyusulnya. Dan bener aja, Mikyung emang baru sampai bandara sama ayah Yihon. Mikyung yang baru tahu kalau semua rencananya gagal total seketika panik. Soalnya gak lama Kim juga sampai di pintu gerbang bandara. Karena ketakutan, Mikyung pun langsung kabur, tapi akhirnya Kim berhasil menangkapnya. 왜 나 버리지 않겠지? Habis itu Kim ngajak ayah Yihon makan bareng nih. Soalnya dia pengen ngasih tahu sesuatu tentang tindakan kotor Mikyung, yang mana selama ini Mikyung selalu berusaha bermain kotor buat nyingkirin dia sama Ibu Yihon. Menyadari kepintaran Kim yang bisa mengalahkan Mikyung sang sekretaris pribadinya, ayah Yihon pun mencoba merayu kalau dia bakal ngejadiin Yihon sebagai anak sahnya. Tapi ditolak tuh sama Kim karena tujuannya cuma pengen ngehentiin tindakan Mikyung biar nggak ngeganggu dia sama Minso lagi. Begitu berhasil nyelesain hal itu, Kim pun nelpon Minso buat ngasih tahu kalau semua masalah yang dibuat ayah Yihon sama Mikyung udah beres, Karena itu, Kim meminta Minso untuk bener-bener menjadi ibu mulai sekarang dan seakan-akan Kim ini kayak pamit gitu. Dan ternyata Kim ngelakuin itu semua karena Kim juga ngelihat bayangan Yihon yang tadi dilihat oleh Jaemin, Sampai kemudian pas di halte, Yihon asli nyamperin Kim buat ngucapin terima kasih karena udah ngerubah kehidupan kelamnya. Mengetahui kalau waktunya udah gak lama lagi, Kim pun ngasih sedikit wejangan tuh ke Yihon supaya gak nyanyain hidupnya lagi. Di situ Kim nanya ke Yihon berapa lagi sisa waktu yang dia miliki untuk tinggal di tubuhnya. Yihon ngejawab kalau waktu Kim hanya tinggal 1 minggu doang, Dan begitu ngedengar hal itu, dengan wajah sedih, Kim bilang kalau udah gak ada lagi yang perlu Yihon takuti. Soalnya Kim udah nyelesain semua itu. 최세경한테 어떻게든 얘기하다 보면 내가 누군지 알게 될 거고 이 나이 돼도 이별하는 게 쉽지가 않네. Besoknya, Kim pamit tuh ke setiap orang yang dia kenal, soalnya dia tahu waktunya bentar lagi udah habis. Dia pamitan ke 3 temen ceweknya yang selalu ngasih support, karena kemarin udah sempet ngebikin dia ngambek, Sweet. Abis itu, Kim juga pamitan ke Sekyung, tapi karena Sekyung belum tahu kalau waktu Kim tinggal dikit, dia malah nanya dengan pertanyaan bodoh. Kim, kodamu apa? Kim yang gak tahu harus ngejawab apa, dia cuma diem aja, terus cabut, Sampai kemudian Kim nyamperin Jaehoon yang sedang merenung seorang diri. Di situ Jaehoon meminta maaf karena dia telah menyebarkan isu tentang Kim sebagai kang bully. Tapi Kim ngasih syarat tuh ke Jaehoon, kalau dia pingin permintaan maafnya itu diterima, maka Jaehoon harus berbuat baik ke Sekyung.
Ngedenger itu, Jae-hoon jadi ngerasa ada yang aneh karena seolah-olah Kim ini bakal menghilang dari kehidupannya. Sampai di malam harinya, Kim akhirnya ngedit sama si dedek gemes bintang kelas nih ceritanya. Gak disangka-sangka, tiba-tiba si dedek gemes itu ngungkapin perasaannya men ke Kim. Kim yang ngerasa gak punya hak buat nolak atau nerima perasaan si dedek gemes itu, dia pun meminta waktu selama 2 hari, sebab 2 hari lagi Yeon yang asli akan muncul. Nah, pas abis ngedit, Yeon nanya tuh ke Kim, kenapa Kim ngasih waktu buat dia? Soalnya cewek tadi kan sukanya sama Kim, bukan sama dia. Kim ngejawab kalau Yeon harus belajar ngedit supaya nggak jomblo terus-terusan dan kelihatan surem, madesu, jijik. Kayak siapa ya? 그래도 마지막 하루는 세경이랑 보내야 되는 거 아니에요? Besoknya, Sekyung udah mulai kelihatan berani bikin keputusan dan melakukan apapun yang dia mau meski dilarang oleh ayahnya, men. Sekarang, Sekyung kerja part-time di restoran atau kafe gitu. Nah, pas Sekyung lagi kerja, dia disamperin tuh sama Jae-hoon buat minta maaf atas perbuatannya selama ini. Yang mana Jae-hoon selalu memanfaatkan Sekyung demi kepentingannya. Abis itu Jae-hoon nanya tuh ke Sekyung, Kim ini mau pindah sekolah atau gimana sih? Soalnya pas ketemu terakhir kali, Kim ini kayak ngasih pesan gitu biar Jae-hoon ngejaga Sekyung kalau dia udah nggak ada. Ngedenger itu, Sekyung pun seketika menyadari men kalau waktu yang dimiliki Kim udah nggak lama lagi. Maka dari itu dia langsung buru-buru pergi menemui Kim yang ternyata udah ditungguin Kim men di luar. Kemudian Kim ngajak Sekyung ke sebuah tempat supaya semua pertanyaan Sekyung selama ini bisa terjawab. Ternyata Kim ngebawa Sekyung ke abu jenazahnya terus ngasih tahu siapa dia sebenarnya. Kim juga nyeritain awal mula semua ini terjadi saat dulu Yeon mencoba mengakhiri hidupnya dari atas jembatan. Tapi saat itu Kim berhasil nyelamatin Yeon dan dari situlah arwahnya merasuki tubuh Yeon sampai sekarang ini. Namun waktu Kim untuk tinggal di tubuh Yeon akan berakhir di keesokan hari. Maka dari itu Kim menyuruh Yeon asli untuk keluar terus ngobrol langsung tuh sama Sekyung. Sementara dia pergi dari sana buat ngasih waktu bagi Yeon sama Sekyung untuk nyampein unek-unek mereka masing-masing supaya nggak ada penyesalan lagi. Di momen inilah Sekyung meminta maaf ke Yeon soalnya dulu dia nggak nolongin Yeon pas datang ke rumahnya. Ternyata saat itu Yeon meminta bantuan buat ngelaporin kasus bully yang dilakukan Jaemin dan antek-anteknya ke polisi. Dan faktanya, dulu alasan Sekyung gak mau nolong Yeon adalah gara-gara si Yeon ini selalu ketakutan buat menghadapi masalahnya sendiri. Sementara Kim yang lagi di luar gak sengaja ketemu sama Dongsu dan Jongjul men. Ya nggak pakai lama lah, Kim langsung ngajak mereka buat minum-minum dan di momen itu juga Kim berpamitan ke mereka berdua. Disinilah akhirnya Dongsu percaya kalau Yeon si anak SMA adalah Kim, bosnya dulu. Mengetahui hal itu, air mata pun mengalir deras dari mata Dongsu karena menyesal nggak bisa ngenalin Kim lebih cepet men. Kim yang udah nggak punya banyak waktu lagi pun berterima kasih ke Dongsu sama Jongjul karena telah menjadi bawahan setianya. Ngedenger itu, seketika Dongsu pun ngejawab kalau dia ngerasa terhormat bisa menjadi bawahan kepercayaan Kim men. 모실 수 있어서 행복했습니다. 어떤 모습으로 어떻게 돌아오든. 신문 밖에 서 있네. Oke, pas ngerasa udah pamitan ke semua orang yang dia kenal, Kim pun balik nyamperin Yeon asli untuk menunggu waktu pergi meninggalkan tubuh Yeon. Sampai kemudian sebuah cahaya datang yang menandakan waktu Kim telah tiba. Tapi Yeon malah bilang kalau sebenarnya bukan waktu Kim men yang habis, melainkan waktu Yeon. Sebab pas dia mencoba untuk mengakhiri nyawanya sendiri, saat itu juga waktu Yeon sebenarnya udah habis. Yang artinya Yeon emang ditakdirkan untuk meninggoy. Kini Yeon menyerahkan tubuhnya itu kepada Kim supaya Kim bisa menggunakan tubuhnya tanpa memikirkan Yeon lagi. Sebab Yeon ngerasa kalau semua yang dilakukan Kim sudah sangat cukup. Dan disinilah akhir dari pertemuan mereka men.
Singkat cerita, kini Sekyung udah diterima di universitas ternama nih men. Sampai gak lama Kim muncul karena ternyata Kim juga kuliah di sana. Seperti yang kita tahu, itu adalah salah satu impian Kim yang akhirnya kini bisa terwujud meski dia mencapai hal tersebut memakai tubuh Yihon. Dan ketika suasana udah mulai berbahagia, lah kok tiba-tiba 너 왜 여기 있어? 지금이라도 빨리 들어가. 빨리. 야 이미 늦었어. 이 아저씨 대학 오더니 완전 변했네. 야 너 어떻게 대학까지 왔어도 선생 노릇이냐? tamat. Ending yang berbahagia. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.